Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Virgo Trisepto Anggoro dari GKI Madiun dalam program Sapaan Gembala GKI. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan untuk menjalani setiap perjalanan kehidupan yang Ia anugerahkan. Kita awali dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur hari ini kami mendapat kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan hikmat dan rahmat-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang kami bacakan, sehingga melalui firman-Mu hidup kami bertumbuh, dan kira juga melalui firman-Mu kami mampu membangun sebuah kehidupan yang berdampak baik, serta belajar bertumbuh sebagai seorang murid-Mu dalam hidup sehari-hari. Tolonglah hamba-Mu ini, dalam segala keterbatasan dan kerapuhan dirinya, kiranya dimampukan dapat membacakan dan menguraikan firman-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, untuk teks Alkitab yang akan kita baca hari ini diambil dari Matius 10 ayat ke-38. Injil Matius 10 ayat 38 akan saya bacakan dalam terjemahan baru edisi yang pertama. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa setia dan setia mendengarkan firman Allah, memelihara sekaligus melakukan dan mewartakannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah mengikut Kristus dengan hati yang teguh. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mendengarkan kata pedang, saudara-saudara, apa yang terlintas dalam benak kita? Saya yakin yang terlintas dalam benak kita adalah pertarungan, perang, film-film action yang menceritakan duel atau laga yang sedemikian menarik, sedemikian epik, yang menunjukkan bagaimana sebuah peperangan itu memberikan sebuah dampak yang tidak baik dalam kehidupan bersama. Tetapi menariknya, saya kasih, di dalam teks Injil yang kita baca hari ini, kalau sudah saya membaca secara lengkap di dalam Matius 10 ayat 34-42, hari ini Yesus justru berkata, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Mungkin bagi kita, kok unik ya, kok aneh gitu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam teks Injil yang kita baca. Bukankah bagi kita Yesus itu adalah Raja Damai, dan bukankah Yesus itu justru datang di tengah-tengah dunia untuk membawa damai sejahtera bagi umat manusia. Sebelum kita melanjutkan perenungan kita terhadap ayat yang tadi kita baca, ada seorang pemuda yang bernama Andi. Dia berasal dari keluarga yang kuat memegang tradisi. Suatu hari Andi mengenal Kristus dan memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Yesus. Keluarganya marah besar, bahkan mengusirnya dari rumah. Andi sedih dengan apa yang dia alami di saat itu, tetapi dia tetap setia untuk mempertahankan imannya, dan dia tetap setia untuk berjalan sebagai seorang murid Kristus. Dan bertahun-tahun kemudian, karena kesetiaan imannya, juga kesetiaan dia untuk memberitakan, mewartakan Kristus di tengah-tengah keluarga, seluruh keluarga Andi akhirnya bersedia menerima dan mengenal Kristus di dalam perjalanan hidupnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa kaitannya antara perkataan Kristus tadi ketika dia berkata, aku datang bukan untuk membawa damai tetapi pedang, dan ketika kita juga menghubungkan dengan ayat yang kita baca pada kesempatan hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap saudara-saudara pasti memiliki waktu yang berbeda di dalam mengikut Kristus. Ada yang sejak lahir memang menjadi Kristen karena orang tua atau keluarga besar itu adalah pengikut Kristus, tetapi juga ada yang baru beberapa tahun atau mungkin berbelas tahun kita menyatakan diri kita untuk menjadi pengikut Kristus.
Mengikut Kristus itu bukanlah sebuah perkara yang mudah dalam kehidupan kita. Saya bukan bermaksud mengajak saudara untuk melihat bahwa menjadi pengikut Kristus itu adalah sesuatu yang sulit atau mengerikan. Namun realita berkata demikian dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita diajak untuk menyadari dalam kehidupan kita ada konsekuensi dan ada resiko yang harus kita bayar sebagai sebuah harga dalam mengikut Tuhan. Tinggal respon kita, saudara. Jika kita mengaku bahwa kita adalah seorang pengikut Kristus, apakah kita bersedia untuk menanggung konsekuensi dan resiko sebagai harga yang harus kita bayar dalam menjadi pengikutnya di berbagai situasi dan kondisi kehidupan kita. Sehingga ketika Kristus berkata di ayat yang ke-38 dari Injil Matius pasal 10, di mana Kristus mengajak setiap murid baik di masa itu maupun kita sebagai murid Tuhan di masa kini, barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Artinya Kristus mengajak kita untuk selalu menyadari dalam kehidupan ini bahwa kita dipanggil untuk memikul salib dan juga berusaha merawat atau menjaga kesetiaan kita sebagai pengikut Kristus dalam hidup di tengah-tengah dunia ini. Terdengarnya klasik, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Namun itulah yang harus kita kerjakan sebagai seorang pengikut Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dipanggil dan kehendaki oleh Tuhan untuk selalu memprioritaskan Tuhan di dalam kesetiaan kita dalam berbagai perjalanan hidup, dengan memiliki iman serta hati yang teguh di dalam mengikut Tuhan di tengah segala resiko dan konsekuensi yang kita peroleh dan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita bersedia untuk memikul salib, berarti kita siap untuk mengorbankan yang terbaik di dalam perjalanan kehidupan kita, termasuk siap untuk rela berkorban akan kenyamanan-kenyamanan kehidupan yang seharusnya kita peroleh. Tetapi ketika kenyamanan-kenyamanan kehidupan itu bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran kasih Tuhan, kita diajak untuk memilih mana yang kita prioritaskan. Apakah kita tetap setia mengikut Tuhan, ataukah kita memilih untuk menjaga kenyamanan itu supaya hidup kita menjadi nyaman, tetapi kita tidak hidup di dalam nilai kebenaran kasih Tuhan. Pilihan itu ada di dalam setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dalam akhir perenungan ini, kalau kita kembali pada cerita di awal kita tentang sosok Andi, bagaimana Andi berjuang untuk merawat kesetiaannya, juga Andi bersedia memikul salib demi menjaga kesetiaannya sebagai seorang pengikut Kristus, meskipun dia harus berhadapan dengan berbagai macam konflik yang harus ia peroleh di tengah keluarga yang tentu ia cintai. Bukan berarti Andi membenci keluarganya, tetapi di sana kita bisa melihat bagaimana Andi tetap mengasihi keluarganya. Itu terbukti ketika dia terus setia mewartakan Kristus melalui perkataan, melalui kebenaran, juga melalui setiap wujud kasih serta damai sejahtera yang mampu diperbuat Andi dalam kehidupannya. Meskipun ia ditolak dalam mewujudkan imannya di dalam Tuhan, tapi kita melihat akhir dari cerita Andi tadi, di mana di akhir perjalanan yang harus ia tempuh dalam menanggung seluruh resiko dan konsekuensi sebagai seorang pengikut Kristus, Andi dimampukan melihat buah dari karya penginjilannya ketika ia tidak menyerah untuk mewujudkan nilai kebenaran dan kasih Tuhan sebagai seorang murid dalam kehidupan sehari-harinya. Andi diberikan kesempatan oleh Tuhan merasakan buah itu dan melihat bagaimana keluarga pada akhirnya bersedia untuk mengikut Tuhan. Maka setiap kita, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saat ini kita berada dalam posisi Andi, atau kita sedang memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan kasih Tuhan, lakukanlah itu dengan hati dan keyakinan iman yang teguh
sebagai seorang murid Tuhan. Karena sebagai seorang murid, kita bukanlah follower, tapi kita adalah pribadi yang terus dikehendaki oleh Allah, belajar, melatih, dan mendidik hati serta kehidupan kita untuk selalu memprioritaskan Tuhan dalam iman dan keteguhan kita mengikut Tuhan. Lakukanlah itu dengan penuh syukur dan sukacita, karena kita percaya ketika kita mengerjakan peran kita sebagai murid dengan sukacita, kita tidak sendiri dalam mengerjakan peran itu, sebab Tuhan hadir dan Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjalani peran sebagai seorang murid dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sadar dan kami tahu sebagai seorang murid Engkau memanggil kami untuk memikul salib dan merawat kesetiaan itu dalam segala situasi dan kondisi kehidupan. Itulah konsekuensi yang harus kami terima, resiko yang harus kami tempuh, serta sebagai sebuah harga yang harus kami bayar dalam menjaga peran dan kesetiaan kami sebagai seorang murid-Mu. Kami memohon dalam kerendahan hati kami di hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan untuk selalu menuntun kami, Engkau berkenan untuk senantiasa menopang diri kami, agar kami dapat menjalankan peran sebagai seorang murid itu dengan penuh syukur dan dengan sukacita, supaya kami dapat menjalaninya dengan baik. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk juga hidup dan menghidupkan nilai kebenaran dan kasih-Mu dalam berbagai situasi dan kondisi dalam peran kami sebagai murid, agar melalui kehadiran kami, melalui setiap wujud kebenaran dan kasih yang mampu kami lakukan, kami ditolong untuk menghadirkan dampak yang baik, setelah kami dimampukan untuk memuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami yang selaras dengan kebenaran serta kasih-Mu. Kami akan melanjutkan perjalanan kami sebagai seorang murid. Kiranya Engkau menuntun dalam proses pertumbuhan kami, supaya kami dapat terus berperan dan menjalani hidup sebagai seorang murid-Mu dengan setia. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat berjalan dan selamat berjuang sebagai seorang murid Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua.